Lager för en sån. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, keluarga dari korban. Pertama-tama saya atas nama Kapolres menyampaikan berduka cita atas meninggalnya Putri Nisa. Pagi hari ini kami dari Polres Selatan akan menyampaikan pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, mana dimulainya adanya laporan masyarakat tentang penemuan mayat seorang putri dalam karung. Kemudian kita bergerak menuju tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, kemudian membawa korban ke rumah sakit Lahusa. Dari hasil olah TKP kurang lebih dari 24 jam Polres Selatan melalui Satreskrim Polres Selatan telah berhasil mengamankan seorang yang kita duga sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Saat ini kita sudah menetapkan satu orang tersangka berinisial KL, umur 47 tahun, mana tersangka tersebut merupakan tetangga dari korban di desa Gilior 2. Saat ini sudah ditangani di Satreskrim Polres Selatan. Kita juga sudah mengamankan barang bukti yang dilakukan pelaku dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut. Saat ini kita sudah menerapkan 2 pasal 338 pembunuhan dan pasal 80 ayat 3 perlindungan anak dengan ancaman pidananya kurang lebih 15 tahun kepada tersangka. Tentunya kami dari Polres Selatan sangat berterima kasih atas kerjasama dan dukungan dari masyarakat yang ada di Lahusa serta seluruh rekan-rekan media yang bersama-sama mengawal kasus ini dalam kita bisa lebih cepat mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polres Selatan. Mungkin ini hal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, rekan-rekan silakan. Izin komandan, bisa diberitahu apa yang menjadi motif dari tersangka dan apa benar informasi bahwa korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif yang menjadi motif dari tersangka dalam melakukan pembunuhan, motifnya karena dendam. Dendam bahwa sebelumnya ada kegiatan pemilihan kepala desa yang secara serentak di Kabupaten Selatan, dan tersangka ini merupakan pendukung dari salah satu kepala desa. Ternyata yang didukungnya kalah, sehingga ini anak kepala desa yang menjadi kepala desa sekarang, sehingga mungkin ada dendam selama ini berlintas kepada
kemudian soal dinyatakan hilang. hari Senin tanggal 8 Februari dari keluarga mendatangi Polsek Lausa kira pukul 22 malam, datang ke Polsek Lausa menyampaikan bahwa anaknya sampai dengan malam hari ini belum kembali karena sebelumnya orang tua korban berada di Teluk Dalam dan kembali kemudian melakukan pencarian tetapi tidak ketemu. Keesokan paginya dilakukan pencarian lagi mulai dari jam 7, kemudian sekitar pukul 8 ditemukan korban sudah tidak bernyawa dan berada dalam karung. Tersangka dan orang tua korban sempat terlibat cekcok atau memang perselisihannya sudah lama? Sebelumnya mungkin ada antara tersangka dan orang tua korban, mungkin ada selisih-selisih paham yang terjadi di desa tersebut, tetapi belum ada efek sampai dengan terjadinya pembunuhan kemarin. Yang menjadi penyebab kematian dari korban yang pertama ada bekas cekcok di leher, kemudian ada pukulan benda tumpul di kepala yang menyebabkan meninggalnya korban. Sampai dengan hari ini pemeriksaan bahwa ini dilakukan oleh pelaku sendiri. Kejadiannya pada hari Senin atau pada hari Selasa? Ini dilakukan pada hari Senin. Jam berapa, Pak? Kira jam 17.00 sampai jam 19.00. Dilakukan di mana, Pak? Dilakukan di Desa Hilioro 2, tidak jauh dari kediaman tempat korban dan tersangka, ada di sekitar perbukitan, dan dilakukan di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah korban. Bisa dijelaskan sedikit Pak, kira-kira apa yang menjadi modus dan bagaimana cara tersangka menghabisi nyawa korban? Jadi awalnya tersangka membawa korban ke tempat yang tidak jauh dari kediaman tersangka maupun korban karena ini tetangga, dibawa ke tempat, kemudian korban dicekik lehernya, dan korban melakukan perlawanan sehingga tersangka kalah dan melakukan pemukulan dengan batu. Kalau boleh tahu, dan itu sekitar 1 kilo penemuan mayatnya, dan apakah ada seperti apa pihak tersangka dan untuk berusaha menyembunyikan mayat tersebut? Tersangka berupaya untuk menyembunyikan mayatnya yang awalnya ditempatkan di suatu tempat di antara semak-semak, kemudian tersangka mengambil karung goni, dimasukkan ke dalam karung, kemudian membuang di TKP terakhir yang kita temukan kemarin di Desa Rosio. Apakah kemungkinan dan akan bertambah tersangka lain dalam kasus ini? Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kita sudah menetapkan tersangka, masih satu tersangka yang kita juga buat oleh pelaku tunggal. Alat bukti yang diamankan dan apa benar informasi bahwa tersangka sempat berpura-pura mencari korban? Pada saat kita berada di TKP melakukan TKP kemarin, memang tersangka bersama-sama juga dengan masyarakat dan petugas kepolisian dalam melakukan pencarian sampai dengan evakuasi korban. Tersangka masih mengikuti kegiatan tersebut bersama